إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UFIT.edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Masih di kitab Shalah pada bahasan sholat-sholat yang disunahkan. Di sesi sebelumnya sudah kita bahas yaitu sholat duha yang waktunya adalah ketika matahari meninggi ya, seukuran tombak. Jadi setelah matahari terbit meninggi seukuran tombak sekitar 16 menit sampai istiwa, dan disunahkan diakhirkan, ditunda sampai melewati seperempat siang ya. Kemudian sholat sunnah yang lainnya adalah sholat sunnah 2 rakaat ihram, sholat sunnah ihram. Al-Musannif rahimahullah mengatakan summa rakaata al-ihram, kemudian sholat sunnah 2 rakaat ihram. Ini adalah sholat bagi orang yang ingin haji atau umroh ya, sebelum melakukan ihram, sebelum niat ya, sebelum ihram niatnya, maka dia sholat dulu, sehingga ini termasuk sholat yang sebabnya mutaakhir, sebabnya di belakang, sehingga tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang, di 5 waktu terlarang. Nah, sholat sunnah ihram ini ya dilakukan sebelum ihram. Jadi sebelum dia niat untuk nusuk untuk ibadah haji atau umrah, dia sholat sunnah ihram 2 rakaat ya. Setelah sholat baru dia ihram ya, sehingga sebabnya diakhirkan. Diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta dari Urwah bin Zubair secara mursal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli fi masjidi Dzil Hulaifah rakaataini fa idza stawat bi rahilatahu ahalla. Bahasanya Rasulullah SAW sholat di Masjid Dzul Hulaifah 2 rakaat, itu masjid di dekat Madinah yang digunakan sebagai miqat ya, miqat penduduk Madinah dan orang yang berada atau melewati Madinah. Nabi SAW sholat di Masjid Dzul Hulaifah 2 rakaat, kemudian ketika beliau sudah pada tunggangannya, maka ahla beliau baru berihram. Kemudian Abu bin Umar juga kana yusolli fi Masjid Dzil Hulaifah, kemudian beliau juga sholat di Masjid Dzil Hulaifah, tsumma yakhruju fayarkabu, kemudian keluar dan menaiki tunggangannya. Fa idza stawat bihi rahilatahu atau rahilatuhu ahrama, ketika sudah tegak di tunggangannya maka beliau berihram ya. Ini di Dzul Hulaifah ya. Ini hukumnya sunnah ya, 2 rakaat ihram. Kemudian yang berikutnya kita tulis dulu, rakaat atau waf ya. Ini sholat rakaat al-ihram. Ini kapan dilakukan? Qabla an yanwiya liman yuridu ya, qabla an yanwiya al-hajja awil umrah. Salatnya dilakukan sebelum niat al-haji atau umrah. Nah,
Kemudian 2 rakaat tawaf, salat sunnah 2 rakaat tawaf. Wa rakaata at-tawaf. Dua rakaat tawaf yaitu 2 rakaat yang dilakukan setelah tawaf. Ya, 2 rakaat tawaf ini di Busyra Al-Karim disebutkan wa huma afdalu min rakaatai al-ihram. Ya. Ini lebih afdal daripada 2 rakaat ihram lil khilafi fi wujubiha, karena ada khilaf, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ini lebih afdal daripada 2 rakaat ihram. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala Makkah taufa bil bait wa shalla raka'ataini khalfa al maqam, yakni yaumal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Mekah dan beliau tawaf ketika masuk Mekah, tawaf di Ka'bah, dan beliau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, yaitu pada saat Fathu Makkah. Kemudian yang berikutnya rakaat at-tahiyah. Ini rakaat tawaf ini sholatnya ba'da tawaf khalfa al-maqam, di belakang makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, maksudnya mengagungkan. Ya. Yang dimaksud mengagungkan di sini di Busyra Al-Karim yaitu ta'zimu rabbil masjid, mengagungkan pemilik masjid, Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara dalil yang mendasarinya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, yaitu riwayat Abu Qatadah As-Silmi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, falyarka' raka'ataini, hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Maka ini perintah, ada fi'il mudhari' disertai lamul amr, ini perintah. Sighah bentuk perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk masjid sebelum duduk, maka kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Hukum asalnya wajib, akan tapi karena ada dalil yang memalingkan, dihukumi sunnah. Hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan lafaz a'tu al-masajida haqqaha, berikanlah masjid-masjid itu haknya. Qil, kemudian dikatakan mahaquha, qal rakaatani qabla an tajlisa, 2 rakaat sebelum kau duduk. Ya. Jadi masjid punya hak untuk diberikan hak tersebut, ya. Yaitu adalah sholat 2 rakaat ya, sebelum duduk. Ya, rakaat at-tahiyah. Ya, di Busyra Al-Karim disebutkan meskipun Masjidil Haram, jika dia tidak ingin tawaf ya saat itu, ya, maka dia bisa ya sholat tahiyatul masjid. Baik, kemudian yang berikutnya atau di sini disebutkan
Salat tahiyatul masjid bisa terwujud dengan 2 rakaat atau lebih, ya. 2 rakaat atau lebih. Tapi kalau 1 rakaat belum bisa terwujud tahiyatul masjid, misal salat witir. Kemudian di Busyara lain disebutkan orang yang masuk ke masjid mendekati ditegakkannya sholat berjamaah, ya, sholat fardu, maka dia khawatir kalau dia sholat tahiyatul masjid terluput dari keutamaan takbiratul ihram, maka intadharuhu qa'ima, maka dia menunggu dengan berdiri. Nah, jadi ini ada keterangan di Busyara Al-Karim. Misalnya kita masuk ke dalam masjid, kondisi sudah hampir ditegakkan sholat, ya, berjamaah, hampir iqomah. Kalau kita sholat tahiyatul masjid menyebabkan nanti terluputnya takbiratul ihram, ya, karena kita sholat kemudian agak dipercepat, kemudian bisa jadi nanti tidak mendapatkan takbiratul ihram. Nah, maka di sini disebutkan yang kita lakukan adalah menunggu dengan berdiri, ya, intadharuhu qa'ima, menunggu dengan berdiri sehingga kita tidak sholat tahiyatul masjid karena kita khawatir kalau kita sholat tahiyatul masjid kita enggak dapat takbiratul ihram bersama imam, sehingga kita lebih prioritaskan untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka tahiyatul masjid nanti sudah terpenuhi dengan kita sholat berjamaah. Tapi kalau dalam kondisi tadi, ya, kemudian sholat tahiyatul masjid atau dia duduk, hukumnya makruh. Kalau dia duduk hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Ini ketika kita masuk masjid, sudah mau dikumandangkan iqomah, sudah mau ditegakkan sholat berjamaah, maka apa yang kita lakukan? Menunggu dengan berdiri. Kalau kita sholat tahiyatul masjid padahal itu khawatir nanti terluput takbiratul ihram, ya, kita sholat tahiyatul masjid atau kita duduk, maka hukumnya makruh. Kemudian summa sunatu al-wudu, sholat sunnah wudu. Nah, kemudian ada sholat sunnah yang lain, sholat sunnah wudu, sunatul wudu, ya. Sholat sunnah wudu di Busyara kali disebutkan wala miktasala an janabatin wandaroja ala sur fil akbar aw tawaddu'a anhu falau an yusolliya raq'ataini lil wudu wa raq'ataini lil wusli. Kalau seandainya seorang mandi junub dan tercakup di dalamnya hadas kecil, di dalam hadas akbar, atau dia wudu, ya, maka dia bisa sholat 2 rakaat, ya, untuk wudu, warok ataini, dan 2 rakaat untuk wusul. Boleh juga 2 rakaat saja, ya. Karena dia melakukan mandi junub, melakukan wudu, maka sholat sunnah wudu ini, ya, bisa 2 kalau seperti ini. Jadi artinya dia sholat sunnah untuk mandi junubnya 2 rakaat dan sholat sunnah untuk wudunya 2 rakaat. Tapi bisa juga cukup dengan 2 rakaat. Nah, tahiyatul masjid ini beliau mengatakan, al-musannif rahimahullah mengatakan wa tahsulu at-tahiyah bi fardhin aw naflin. Ya, ini tadi sudah kita singgung. Wa tahsulu at-tahiyah, jadi terwujud tahiyatul masjid. Tahsulu at-tahiyah
terwujud tahiyatul masjid ini bi fardin au naflin. Bi fardin au naflin. Wa rakaatani au aksar. Au aksar nawaha aula. Jadi sholat tahiyatul masjid itu tidak mesti, ya, tidak mesti kemudian kita itu meniatkan khusus tahiyatul masjid, ya, tidak. Kan tapi bisa terwujud, artinya kita telah melakukan tahiyatul masjid dengan sholat fardu misalnya. Jadi kita masuk ke masjid langsung sholat berjamaah, maka itu sudah terwujud sholat tahiyatul masjid, sudah terwujud. Atau dengan sholat sunnah yang lain, ya. Misalnya kita sholat qobliyah zuhur, kita sholat qobliyah subuh, maka sudah terwujud tahiyatul masjid, ya. Tidak harus mengkhususkan satu sholat khusus tahiyatul masjid. Meskipun kalau mengkhususkan ya bagus juga, sholat tahiyatul masjid sendiri, kemudian nanti sholat sunnah sendiri. Kan tapi jika tidak mengkhususkan, langsung diniatkan atau tidak sudah terwujud. Nah, misalnya kita masuk masjid sholat qobliyah zuhur, kita hanya niat qobliyah zuhur saja, maka sudah terwujud tahiyatul masjid, ya. Meskipun tidak kita niatkan. Kalau kita niatkan lebih bagus lagi agar mendapatkan pahala karena kita meniatkannya, karena innamal a'malu binniyat, ya. Maka musannif mengatakan terwujud tahiyatul masjid, ya, terwujud tahiyatul masjid dengan sholat fardu, ya, apapun itu, ataupun sholat sunnah yang lain 2 rakaat atau lebih, ya, 2 rakaat atau lebih, baik itu diniatkan atau tidak, ya, 2 rakaat atau lebih, ya. Karena maksud dari tahiyatul masjid itu intinya ketika masuk masjid itu tidak langsung duduk, tapi ada sholat. Nah, sholat apapun itu, ya, penting 2 rakaat atau lebih. Sehingga kalau sudah sholat, ada sholat, maka gugur tuntutan untuk melakukan tahiyatul masjid. Adapun kalau kurang dari 2 rakaat, ya, misalnya 1 rakaat, ya, 1 rakaat sholat witir misalnya, ya, sholat witir, maka belum terwujud. Atau dia sujud tilawah atau sholat jenazah, maka tidak terwujud tahiyatul masjid, ya, tidak terwujud tahiyatul masjid. Kemudian wa yatakarraru bi takarruri dukhul. Nah, tahiyatul masjid itu berulang dengan berulangnya masuk masjid, ya, dengan berulang masuk masjid, meskipun waktunya dekat, karena sebabnya berulang, ya. Jadi misalnya kita masuk masjid nih, kemudian sholat tahiyatul masjid, setelah itu kita ada keperluan keluar masjid, ada keperluan suatu hajat, kita masuk masjid lagi, tetap disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid, karena sebab tahiyatul masjid adalah masuk masjid. Sebabnya berulang, maka sholatnya juga berulang, ya, sholatnya berulang. Walau ala qurbin, di Busyra al-Karim disebutkan meskipun jaraknya dekat, ya. Baik, kemudian watafutu bil julus amidan au nasian watola al-fasl. Kemudian terluput tahiyatul masjid dengan duduk, terluput dengan duduk sengaja. Au nasian watola al-fasl. Tafutu tahiyatul masjid, ya, tafutu at-tahiyah dengan al-julus, dengan julus, bil julus, ya, julus yang amidan, nah, sengaja duduk, maka sudah nggak bisa tahiyatul masjid. Atau dengan tidak sengaja nasian,
Wa tola al-fasl. Wa tola al-fasl. Nah, ini terluput. Jadi misalnya kita masuk masjid kemudian sengaja kita langsung duduk, maka kita nggak bisa kemudian tahiyatul masjid, sudah terluput kalau sengaja. Tapi kalau kita lupa, kita duduk, belum lama waktunya, maka bisa langsung kita bangkit untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah lama tolak al-fasl, maka tidak bisa. Nah, kalau sengaja itu meskipun baru sebentar maka sudah terluput. Nah, jadi kita masuk masjid, duduk, sengaja duduk, baru sebentar sudah duduk, mau bangkit lagi untuk tahiyatul masjid sudah nggak bisa, waktunya sudah hilang, terluput. Nah, karena kita sudah sengaja duduk. Tapi kalau kita lupa, baru sebentar ingat, maka bisa kita tahiyatul masjid. Kalau sudah lama maka nggak bisa. Au nasiyan wa tola al-fasl. Nah, tola al-fasl ini di Busra al-Karim disebutkan bi qadri raq'ataini bi aqal mujzi. Disebut lama itu bagaimana? Ketika seukuran 2 rakaat, ya, minimal sah, ya, minimal apa sah? Itu kira-kira misalnya 2 menit lah, atau 3 menit, 2 menit misalnya, minimal sah. Maka sekitar itu sudah lama, ya. Sudah lama. Kalau belum lama maka tidak terluput. Sebenarnya ditunjukkan di dalam hadis riwayat hadis Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Ada seorang datang ke masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah yaumal Jum'ah, di hari Jum'ah. Faqal, beliau mengatakan as-sholata ya fulan, engkau telah sholat atau belum wahai fulan? Orang laki-laki ini menjawab la, tidak atau belum. Maka Nabi mengatakan kum farqa rakaataini, berdirilah, bangkitlah, sholatlah 2 rakaat. Jadi ini belum lama. Demikian untuk sholat sunnah, yaitu sholat sunnah ihram, tawaf, dan sholat sunnah tahiyatul masjid, juga sholat sunnah wudhu. Masih ada yang lainnya, insya Allah kita baca di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.